Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah la nabiyya wala rasula ba'dah ma ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Kita masuk sekarang pengenalan daurah qiraat riwayat Imam Ibnu Katsir ya, di program serial qiraat Markas Al-Imam Qalun ya. Jadi markasnya Imam Qalun tapi membahasnya Ibnu Katsir ya, enggak apa-apa ya. Ada yang tahu siapa Imam Ibnu Katsir? Mufasir, salah satu mufasir. Nah, itu nanti kita bahas. Ya. Ibnu Katsir ini beda dengan yang di ahli tafsir. Oh, kenapa? Ya, beda jauh, umurnya juga jauh, ya, keilmuannya juga beda antara qiraat dengan ahli tafsir itu beda jauh, ya. Nah, kita perlahan-lahan ya. Jadi biografi singkat Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki, ya, Al-Makki, ya, beliau di Mekah. Beliau lahir tahun 45 Hijriah. Berarti masih mungkin ketemu dengan sahabat Nabi ya. Berarti beliau tabi'in. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sanad beliau. Ya, wafat sekitar 120 Hijriah. Ya, ini catat ya. Lahir 45, wafat 120 Hijriah. Nah, beliau termasuk imam qiraat generasi tabi'in. Ya. Imam qiraat itu enggak jauh-jauh ya. Jadi termasuk generasi tabi'in karena berguru juga terkadang bertemu langsung dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Katsir bin Amr bin Abdullah bin Zadan bin Fairuz atau bin Fairuzan bin Hurmus Ad-Dari. Ini ada khilaf para ulama tentang Ad-Dari ini. Ya, apakah sebangsa atau satu klan dengan Tamim Ad-Dari dan seterusnya. Beliau Maula Amr bin Alqam Al-Kinani. Jadi beliau ini sebagian mengatakan bukan Arab asli ya, tetapi memang lahirnya di Mekah. Maula itu semacam pembantu ya. Dulu kan ada budak ya, dimerdekakan maka menjadi Maula ya. Amr bin Alqam Al-Kinani. Nah, beliau terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir Al-Makki, sebagian mengatakan Imam Ibnu Katsir Ad-Dari. Pelan-pelan kita lihat ini beliau termasuk imam kedua ya, setelah Imam Nafi maka imam kedua adalah Ibnu Katsir ya. Nafi punya dua murid, dua perawi, Waras dan Qalun ya. Ibnu Katsir nanti punya dua perawi juga, tetapi uniknya untuk perawi Ibnu Katsir itu agak jauh di bawah, bukan murid langsung. Ya, kalau Nafi kan langsung Waras dan Qalun. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir nanti agak berbeda. Ya. Dan secara tertibnya alul qiraat, al-qurra ya, di dalam pilihan dari Ibnu Mujahid itu beliau ditempatkan di kedua. Kenapa? Karena kemuliaan tempat ya. Madinah, kemudian Mekah. Kenapa nggak Mekah dulu baru Madinah? Karena Madinah lebih disebut sebagai tinggalnya Nabi SAW. Ya, jadi Mekah itu lahirnya Nabi SAW, berdakwah di situ selama kurang lebih 10 tahun, hijrah. Kemudian ketika Fatu Mekah, beliau memilih Madinah. Maka pilihan Ibnu Mujahid adalah menempatkan qiraat itu pertama Madinah dulu, baru Mekah. Ya. Pujian sanal ulama alaih ya, pujian para ulama kepada beliau. Di antaranya Ibnu Mujahid ya dalam kitab As-Sabah, wa kana al-imam alladzi intahatu ilaihi al-qiraah di Makkah ya. Beliau ini ya rujukan dari imam-imam ya qiraah di Mekah. Wa amma biha ahluha fi asrihi, bahkan beliau ini tokoh besarnya
ya di zaman beliau, yaitu Abdullah bin Katsir Maula Amr bin Alqamah Al-Kinani tadi, ya. Terkadang beliau wa yuqalu lahu ad-Dari, disebut sebagai Imam ad-Dari, ya. Wa kana muqaddiman. Terkadang Al-Makki, terkadang ad-Dari. Baik. Jadi diakui oleh karena Masjidil Haram itu tetap ya, orang haji ke sana, orang itu mencari ilmu ke sana, ya, rujukan dari banyak hal itu ya Mekah. Ini dari dulu salah satu adalah qiraat. Ya, termasuk qiraatnya Imam Syafi'i itu adalah qiraatnya Ibnu Katsir. Nanti kita akan tahu tuh alasan kenapa Imam Syafi'i tidak pernah membaca Al-Qur'an. Karena mengikuti riwayat atau qiraat dari Imam Ibnu Katsir, bacanya Al-Qur'an, gitu ya. Baik. Wa qala al-Imam Muslim, ya, ini pemilik Sahih Muslim, ya, tentang Ibnu Katsir, huwa fi tabaqah ats-tsaniyah minat tabi'in. Beliau ini tabaqat kedua, ya, dari kalangan termasuk tabi'in. Jadi sahabat, setelah itu apa? Tabi'in. Jadi kedekatan dengan sumber wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tabaqat kedua adalah para sahabat, tabaqat ketiga adalah tabi'in, dan ini diakui oleh ahli hadis sekalipun mengakui Ibnu Katsir ini tabaqat kedua. Nah, Al-Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan wa naqulu, ini Al-Imam wa nukila Al-Imam Syafi'i, ya, dinukil dari Al-Imam Syafi'i, qiraatu Ibnu Katsirin wasna alaiha wa qala, ya. Beliau dinukil dari Imam Syafi'i tentang qiraat Ibnu Katsir, ya, dan pujian beliau terhadapnya, wa qala qiraatuna qiraatu Abdullah bin Katsir wa alaiha wajatu ahla Makkah, ya. Jadi bacaan kami, ya, adalah bacaannya Imam Ibnu Katsir, ya, Abdullah bin Katsir. Di atasnya lah kami membaca, ya, dan kami dapati beliaulah paling ahli di Mekah, ya. Jadi ini sudah masyhur, ya, Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir ini kedudukannya sangat tinggi di kalangan para ulama, ya, sampai-sampai Imam Syafi'i berpegang teguh kepada bacaan qiraatnya Ibnu Katsir, ya. Otomatis kalau seorang ahlu fikih berpendapat fikihnya nggak jauh-jauh dari Quran, ya, makanya nanti banyak hal yang pendapatnya Imam Syafi'i itu terpengaruh dengan Qurannya, qiraatnya Ibnu Katsir. Baik, lanjut. Guru-guru Imam Ibnu Katsir yang pertama adalah Abdullah bin Al-Saib Al-Makhzumi, ya, belajar kepada sahabat Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi beliau ini, ya, Ibnu Sa'ib ini, kalau kita belajar sejarah Quran, pengiriman Quran itu kemana saja? Ada yang tahu? Ke Madinah. Madinah ada berapa? 2, ya, ada Madinah Am dan Khos. Pembacanya siapa? Untuk Madinah Khos punya langsung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, beliau penelitinya. Kemudian kalau untuk masyarakat umum itu pemegangnya adalah siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kalau ke Mekah, siapa yang dikirim ke Mekah? Ada yang tahu? Kan Utsman bin Affan kalau mengirim Quran ke kota-kota besar, ya, diantaranya setelah Madinah ke Mekah untuk menjadi mushaf imam, mushaf induk, selalu ada gurunya. Jadi mushaf Quran itu nggak cuma mushaf dikirim gitu doang, enggak. Plus ada guru yang menjelaskan bacaan dari mushaf induk tersebut. Nah, ke Mekah dikirim siapa? Ada yang tahu? PR. Ustaz, jangan PR. Jawabannya adalah Ibnu Sa'ib Al-Makhzumi. Gurunya siapa? Gurunya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Halo, nangkep ini? Iya, Ustaz. Ya. Jadi langsung berguru kepada utusannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, di mana Abdullah bin Sa'ib Al-Makhzumi ini belajarnya kepada Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Ya, secara sanad nanti akan ketemu di situ. Baik. Guru yang lain adalah Mujahid bin Jabbar Al-Makki. Ya, ini juga beliau belajar ke Abdullah bin Al-Sa'ib tadi, ya, pemegang kredibilitas mushaf induk Mekah itu adalah Abdullah bin Al-Sa'ib tadi, dan juga belajar ke Abdullah bin Abbas. Ya, bacaan Mujahid bin Jabbar Al-Makki yang diwariskan kepada Imam Ibnu Katsir itu dari Abdullah bin Abbas juga. Nah, Imam Ibnu Katsir juga ngaji juga ke guru yang lain. Siapa? Darbas. Darbas ini siapa? Pembantunya Ibnu Abbas. Ya, jadi dulu itu ya, budak, ya maula, pembantu, ya, itu kedudukannya jadi mulia ya setelah menjadi ahlul Quran. Di antaranya adalah Darbas, ya, pembantunya Ibnu Abbas. Ya. Nah, Darbas ini belajar kepada siapa sih? Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas ini belajar kepada siapa? Dari Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Sabit. Ya, jadi sahabat Nabi SAW yang menjadi sumber dari bacaan Imam Ibnu Katsir itu adalah Ubay bin Ka'ab, Umar bin Al-Khattab, Zaid bin Sabit. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya? Halo? Iya, Ustaz. Lanjut. Oke. Nah ini ya, sanad Al-Imam Ibnu Katsir dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Sa'ib, kemudian Ibnu Katsir. Ya. Nah, kalau secara tobakot sanad ya, kalau tadi qaul dari Imam Muslim tadi adalah tobakot kedudukan kemuliaan Nabi SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in ya. Tobakot kedua adalah tabi'in. Nah, tapi dalam hal ini sanadnya Ibnu Katsir itu tidak langsung ke sahabat. Ya. Tetapi melalui siapa? Melalui Mujahid dan juga Darbas, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ubay bin Ka'ab. Ya, kemudian Nabi SAW. Jadi sandaran bacaannya itu ini. Sanad yang kemudian diverifikasi oleh Ibnu Mujahid. Ya, tobakot ulanya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Walaupun Ibnu Abbas adalah sahabat, tetapi beliau itu sahabat kecil dulu ya. Ya, sahabat kecil ngajinya ke siapa? Ke sahabat senior Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu punya murid Mujahid dan Darbas. Nah, Mujahid dan Darbas ini gurunya Ibnu Katsir, ngaji kedua-duanya. Ya, plus Ibnu Katsir punya guru Ibnu Sa'ib yang membawa pemegang kunci mushaf induk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sampai sini dipahami ya? Langsung ya, kalau ada yang pengen nanya, Ustadz nanya, boleh ya? Sebelum nanti ada pertanyaan soal. Ya, jadi biar soalnya aman, saran saya banyaknya nanya ya. Kalau tidak lanjut, gampang lah ini. Nah, murid-murid Imam, oke silakan. Terus yang Ibnu Sa'id bin Maksuminya tidak ada masuk dalam tobakat itu ya Ustadz ya? Masuk juga, ini hanya sebelah kanan aja yang diberikan tobakot. Ya, nanti di bawah ada keterangannya. Ya. Jadi dia Ibnu Sa'id itu masuk tobakot ke berapa Ustaz? Tobakotnya tobakot kedua. Kedua. Ya. Nanti akan ada sebutan nanti sanad a'la. Ini kan sanad ada beberapa jalur ya. Sanad a'lanya nanti adalah Ibnu Sa'ib. Nanti di bawah keterangan. Ini harusnya saya yang nanya ini ya. Itu sudah saya tulis di nanti pertanyaan yang kan saya tanyakan. Udah ditanyakan duluan ya, udah enggak apa-apa. Bonus Ustaz, bonus. Ya, oke lanjut ya. Sudah? Ada pertanyaan yang lain? Sebab ini unik ya. Unik kalau qiraat yang lain misalnya waris ya. Itu langsung ke Nafi ya, Qalun langsung ke Nafi, misalnya lagi Asim ya, punya murid Hafs dan Syu'bah ya, Syu'bah langsung ke Asim. Kemudian Hafs langsung ke Asim. Nah, untuk Ibnu Katsir
ini nanti unik, makanya kita agak sedikit panjang cerita tentang sanad beliau. Sudah clear nggih? Kita lanjut. Bismillah. Nah, murid-muridnya sekarang. Ya, murid-muridnya itu Masya Allah banyak. Pertama Ismail bin Abdul Al-Qis. Ya, Ismail bin Muslim. Ada Hamad bin Salama. Ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Faroidi. Nah, siapa itu? Al-Khalil bin Ahmad Al-Faroidi. Siapa beliau? Ada yang kenal? Ada yang punya nomor WA-nya? Al-Khalil bin Ahmad Al-Faroidi adalah penemu Hamzah. Ya. Penemu bentuk Hamzah dari kepala ain. Beliau juga yang menemukan harokat-harokat. Ya. Beliau juga yang menemukan syiddah. Ya. Sukun. Yang hari ini dipakai oleh Mushaf Madinah. Itu adalah pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Faroidi. Ternyata muridnya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian Sulaiman bin Al-Mughirah, ada Sibil bin Ubad, ada Abdul Malik bin Juraih, ada Ibnu Abi Mulaikah. Ini termasuk ulama besar ya. Sufyan bin Uyainah, ini ulama besar juga ya. Abi Amr bin A'la, ada Isa bin Umar dan seterusnya, banyak murid-murid beliau. Nah, perawi Imam Ibnu Katsir ada dua. Kita singkat aja ya. Pertama adalah Imam Al-Bazzi. Ya, namanya Ahmad Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin Nafi bin Abi Bazzah. Makanya namanya Al-Bazzi. Lahirnya 170 Hijriah. Loh, Imam Ibnu Katsir tadi lahir berapa? 45. 45. Wafatnya? 120. 120. Nah, Imam Al-Bazzi lahirnya 170. Nah, gimana ini? Jauh. Ya, jauh. Ya, wafatnya 285 Hijriah. Masya Allah. Ada berapa tahun beliau hidup? 115 tahun. Masya Allah Imam Al-Bazzi. Ya, beliau ini muadzin, ya awalnya muadzin ya, sekaligus menjadi imam Masjidil Haram selama 40 tahun. Waduh, satu generasi 40 tahun. Ya, Imam Al-Bazzi. Oke, lanjut. Meriwayatkan qiraat Ibnu Katsir dari Ikrimah bin Sulaiman, dari Ismail bin Abdul Aqis, dari Sibil bin Ubad, dari Ibnu Katsir tadi ya. Murid-muridnya tadi di atas. Ya, berarti generasi di bawahnya. Ya. Generasi beberapa di bawahnya. Oke, lanjut. Imam Qunbul, namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid bin Muhammad bin Said Al-Makhzumi Al-Makki. Ya. Nggak ada kunbulnya, nanti sebab disebut kunbul apa gitu. Beliau lahir 170 Hijriah, wafat 271 Hijriah. Lebih tua mana sama Imam Al-Bazzi? Al-Bazzi lebih tua. Lebih tua ya, karena Imam Qunbul ini belajarnya kepada Imam Al-Bazzi. ya ini baru guru murid tuh ini. Ya. Kalau Imam Waras sama Qalun kan temenan ya kan, satu angkatan. Imam Syu'bah dengan Imam Hafs satu angkatan ya. Kalau Imam Al-Bazzi dan Imam Al-Qunbul ini, ya Imam Qunbul itu guru murid. Walaupun nanti sanadnya berbeda nanti setelah ini. Ya. Beliau mendapatkan riwayat Ibnu Katsir dari siapa? Dari Ahmad bin Muhammad bin Aunan Nabal, dari Imam Al-Bazzi, dari Imam Abul Hasan Al-Qawas, dari Ma'ruf bin Mishkan. Jadi salah satu guru beliau adalah Imam Al-Bazzi. Oke ya. Lanjut. Nah, ini dia nih. Ya. Sanadnya Imam Al-Bazzi. Pertama Imam Ibnu Katsir sebelah kanan ya. Ada sanad a'la. Sanad a'la itu langsung ke Ibnu Sa'ib Al-Makhzumi tadi ya. Nah, tapi beliau juga belajar ke Mujahid bin Jabir sama Darbas. Ya, Mujahid ini belajarnya kepada siapa? Ke Ibnu Sa'ib ya, dan juga ke Ibnu Abbas. Sedangkan Darbas belajarnya ke Ibnu Abbas saja. Ini sanad Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir menurunkan murid ya, yaitu Al-Qust. Nah, ini yang paling sanad yang paling terpercaya nanti.
Ya, kita akan bahas torik-torik di bawahnya. Nah, Al-Qus ini punya murid. Al-Qus ini berguru langsung ke Ibnu Katsir, tapi juga ke Ma'ruf bin Mishkan, juga Shibl bin Ubad tadi. Nah, kemudian beliau punya murid Ikrimah bin Sulaiman, kemudian Abdullah bin Zaid bin Ziyad, Abul Ikhrid. Nah, ketiga ini muridnya Al-Qis, ya, atau Al-Qus, punya murid Al-Bazi. Ya. Nah, Al-Bazi ini punya murid Al-Qawas. Al-Qawas ini punya murid Imam Kunbul. Imam Kunbul juga belajar kepada Al-Bazi. Al-Qawas juga belajar ke Abul Ikhrid. Dah ruwet-ruwet dah. Muter-muter ya. Ya nggak apa-apa ya, guru itu bisa banyak macam, enggak masalah. Ya. Gurunya guru. Ketemu sama gurunya guru juga enggak masalah. Nah, mudah-mudahan nangkep. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak lanjut. Yang sanad a'la tadi Ustaz, itu gimana maksudnya? Sanad a'la itu sanad yang paling dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka disebut sanad a'la. Hari ini sanad a'la sekitar berapa? 28 ya? 28. Itu udah sepuh banget. Ya di Mesir ya, salah satunya. Suriah juga ada. Ya, Mesir, Suriah itu lumbungnya. Apa? Kirat, sanad kirat hari ini. Oke, lanjut nggih. Nah, sedangkan sanadnya Imam Kunbul sampai ke Ibnu Katsir itu ini. Ya. Al-Qus tadi punya murid Abul Ikhrid, kemudian punya murid Al-Qawas, punya murid Kunbul. Ya, tapi Kunbul juga belajar ke Imam Al-Bazi. Dah, ngopi dulu, ngopi. Ngeteh. Ya, biar santai dulu. Lanjut ya, bismillah. Nah, torik sekarang. Toriknya Imam Ibnu Katsir. Ya, dari Imam Al-Bazi dan Kunbul. Setiap perawi ya dari Imam Al-Bazi dan Kunbul itu punya torikon, raisan, ya. Punya 2 murid utama yang menjadi torik atau menjadi jalur periwayatan. Ya, di antara torik Al-Bazi adalah torik Abi Rubai'ah Muhammad bin Ishaq. Inilah torik Syatibiyah yang sampai kepada kita hari ini. Siapa? Abi Rubai'ah Muhammad bin Ishaq atau Ibnu Ishaq. Kemudian ada juga torik Ibnu Hibban. Ada Ustadz Heri di sini. Oh, beda Abu Hibban dengan Ibnu Hibban ya. Ya, beda ternyata. Ini Ibnu Hibban. Kalau beliau Abu Hibban. Berarti cucunya Ustadz Heri. Lanjut ya, wa amma tariqah Kunbul. Ya, fahuma. Adapun tariknya Imam Kunbul adalah tarik Ibnu Mujahid. Ini tariknya Asy-Syatibiyah. Jadi Imam Ibnu Mujahid itu sangat dekat dengan Imam Kunbul. Ya, karena langsung belajarnya ke Imam Kunbul. Kemudian tarik Ibnu Syanabul. Ini ahlu qiraah yang terkenal juga. Nah, clear ya. Tarik Syatibiyah dari Kunbul adalah Ibnu Mujahid. Dari Al-Bazi adalah Ibnu Ishaq. Nah, lanjut. Udah mulai usul qiraat. Ada yang nanya silakan. Bentar, Ustaz. Satu pertanyaan aja sih. Yang Ibnu Hibban itu sama dengan muhaddits itu bukan ya? Atau beda orang? Oh, beda. Beda jauh. Ya, Ibnu Hibban itu zamannya Imam Muslim. Imam Bukhari, Muslim, nggak jauh-jauh dari situ ya. Kalau ini lain. Oke, lanjut. Sudah lanjut? Ya. Oke. Sekarang kita belajar usul qiraat Imam Ibnu Katsir. Perbedaan usul dan fars
Apa sih sering kita nyebut usul sama faras? Apa Ustazah coba? Kalau faras belum tentu usul. Kalau usul kebalik ya. Pokoknya kalau usul itu, kalau faras tuh belum tentu, kalau faras pasti usul. Kalau usul belum tentu faras. Faras belum tentu usul, usul belum tentu faras. Gimana sih? Ya, kalau faras itu pasti mengandung usul ya. Jadi Faras pasti mengandung usul, terus? kalau usul belum tentu faras gitu loh. Kalau faras tuh lebih spesifik, Ustaz. Lebih faras spesifik lebih ke spesifik. bacaan riwayat itu. Kalau usul itu di umum. Kemarin Ada aku yang belajar bisa riwayat subah kayak gitu kan ya. Pas di daurah masyarakat. coba ada yang bisa membantu yang lain? Coba Ustadz ya. Nggih. Kalau usul dia kaedah-kaedahnya tertentu. Kaedahnya Terus? ulang. Kaedahnya Nggih. Tapi kalau parsial dia lafaz yang berlaku hilaf di kalangan ahli qura. Terus sifatnya dia kasuistik ya. Kasuistik, nggih. Bagus. Lanjut, yang lain? Idem. Idem. Sawaun bisawain. Coba Ustazah yang lain berpartisipasi dong. Coba Ustazah, ini kan bahasa Arabnya kelihatan kan? Kelihatan. Oke ya. Jadi usul itu jamak dari asal atau aslun ya. Wal aslu huwa al-qaidah al-kulliyah al-mutarridah. Jadi dia itu kaidah umum. Ya. Kalau usul itu kaidah umum allati yang tabiqu hukmiha ala kulli ma tahtaha minal juz'iyat. Jadi kaidah ini akan diterapkan di setiap yang kasusnya termasuk dalam kaidah. Ya. Dan ini banyak. Dan ini pintu pokoknya dari bacaan qiraat. Karena setiap qiraat nanti punya kaidah-kaidah usul atau kaidah-kaidah umum ya yang akan terus berulang-ulang. Jadi gambaran kasarnya itu kalau usul pasti berulang-ulang banyak ya. Kalau faras tadi betul kata Ustazah, kasuistik. Ya. Contoh mat munfasil fi riwayah khas min tariq Syatibiyah at-tawasud au arba au khamsah harokat hadal asl. Kalau mat munfasilnya Imam Hafs itu bacanya 4 atau 5 harokat ya tariq Syatibiyah. Kemudian mat silah hak kinayah bisyartin ya, ada kalau hak kinayah itu ada syaratnya. Ya, harus mutaharrikah baina mutaharrikain ya. Dua depan belakangnya berharokat. Ini asal. Nah, sedangkan Imam Ibnu Katsir nanti beda, munfasilnya itu 4. Munfasilnya 2. Mutasilnya 4. Mutasilnya 4. Nah, itu berarti usulnya udah beda tuh. Kayak gitu ya. Seterusnya nanti ketemu munfasil segitu terus tuh. Imam Hafs segini, 4 atau 5. Imam Ibnu Katsir 2. Contoh ya. Oke, itu usul. Lanjut faras. Faras dari masdar farsun idza nasyara wa basat. Jadi kalau dia tersebar ya, dia membentang banyak ya. Dan faras di sini maknanya adalah an-nashr, tersebar, wal bastu ya, atau terbentang. Yaitu kalimat-kalimat ya yang ada di dalam kasus-kasus tertentu ya dan sedikit berulangnya ya. Jadi setiap kata-kata nanti itu ketika dia tersebar ya di beberapa ayat Quran ya, kemudian punya perbedaan-perbedaan qiraat ya, maka di sini disebut dengan fars.
Kenapa fars dibedakan dengan usul? Karena fars biasanya tidak masuk di dalam usul, walaupun nanti ada usul yang masuk dalam fars ya. Ya, fars itu kasuistik, kata per kata. Kalau usul kaedah gitu ya. Gampangannya gitu. Kaedah, kalau kaedah yang mencakup beberapa pengulangan banyak hal nanti di dalam bacaan Quran qiraat tertentu itu usul. Kalau fars kata-kata tertentu di dalam Al-Quran yang dibaca berbeda dengan qiraat yang lain. Nah, mudah-mudahan bisa menerjemahkan ya, sebab nanti ada pertanyaan apa bedanya usul dengan fars. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya langsung. Ya, contoh usul dan fars. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bima kanu yukadzibun. Nah, pertama adalah alimum bima. Jika ada nun sukun atau tanwin, ya, kemudian ada huruf ba, maka di sini namanya apa? Iklab. Menjadikan nun berubah jadi mim. Mukhfah yang ringan, ma'al gunnah, disertai gunnah. Ya, jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu ba, mimnya berubah, tanwinnya atau nun matinya berubah jadi mim. Ya, yang ringan ya, bukan mim yang kuat, disertai gunnah. Ini kaidah usul. Nah, kalimat yakdzibun, Imam Has bacanya yakdzibun. Ya, imam yang lain baca yukadzibun. Nah, yukadzibun ini disebut dengan fars. Nah, selesai ya bedanya usul dan fars. Jadi kalau usul itu jika ini ketemu ini maka begini, ya itu fars. Jika begini maka dibaca oleh imam qiraat begini. Jika gini maka gini, itu namanya usul. Tapi kalau kata ini bacanya begini, itu namanya fars. Dah, gampang insya Allah. Lanjut, masuk ke bab isti'adzah dan basmalah. Apa itu isti'adzah? Tahu. Ta'awud. Yeah. Hukumnya apa ta'awud? Sunnah. Al-isti'adzatu wajibatun inda bidayati tilawah. Ya. Isti'adzah itu wajib ketika memulai bacaan Quran karena perintah. Wakila bi annaha sunnatun muakkadatun. Ya, sebagian mengatakan sunnah muakkad. Tapi mayoritas ulama sunnah, Ustaz. Nggih, mayoritas ulama sunnah ya. Tapi di sini Al-Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada wajibah kalau memulai tilawah. Ya, memulai tilawah wajib karena perintah. Oke, lanjut ya. Clear? Ta'awud ya. Isti'adzah wajibah, sebagian lagi mengatakan sunnah ya untuk Imam Ibnu Katsir. Yang kedua, al-basmalah. Yubasmilu fi bidayati kulli surah. Ada surah Baro'ah. Ya. Imam Ibnu Katsir membaca basmalah setiap awal surat kecuali surah Baro'ah, surat Taubah. Ya. Nah, wa amma fi wasti surati fa yajuzu lahu al-basmalah wa tarkuha. Dan kalau dia di tengah surat, maka Imam Ibnu Katsir boleh membaca basmalah, boleh meninggalkannya. La farqa fi dzalika baina Bar'ah wa ghairiha. Ya, tidak ada beda antara surah At-Taubah maupun surah yang lain ketika di tengah-tengah surah. Saya ulang ya. Setiap awal surat Al-Imam Ibnu Katsir membaca basmalah. Ya. Sedangkan kecuali Al-Baro'ah, kecuali surat Taubah. Sedangkan di tengah-tengah surah
maka membolehkan membaca basmalah, boleh juga meninggalkannya. Tanpa terkecuali surah At-Taubah. Nah, lanjut. Yubasmilu baina suratain qaulan wahidan illa baina Anfal wal Bara'ah. Ya. Bismillah ini kalau mau disambung antara dua surat dengan satu pendapat, satu ucapan, ya. Menyambung dua surat itu adalah dengan basmalah, kecuali lagi-lagi Al-Anfal dan Al-Bara'ah. Ya. Di dalam menyambung antara Al-Anfal dengan Al-Bara'ah, maka dibaca salah satu aujuh. Ada 3 cara, waqaf, sakat atau saktah, wasal dan wasal. Ya. Wa salah satu bin ghairi basmalah. 3 ini tanpa basmalah. Sampai sini nangkap? Ya, nangkap Ustaz. Oke. Lanjut nggih? Yang lain nangkap? Berarti sama seperti kolon ya Ustaz. Nggih. Lanjut, ada yang ditanyakan atau masih butuh memendam apa sih? Meneteskan pemahaman apa sih? Tadi yang itu Ustaz, yang di tengah-tengah surat Bara'ah itu boleh meninggalkan maupun membaca. Membaca. Nggih. Imam Ibnu Katsir boleh. Ustadz, boleh dipraktekkan atau di apa gitu? Oke, setelah ini. Oke. Langsung praktek nantangin ini. Alhamdulillah. Ya, kalau Bukan dua saya, surat. Ustadz nanti yang bacain, saya mendengarkan saja. Siap ini sudah. Ya, jadi kalau diterjemahkan ini nih. Ya, menetapkan basmalah di antara dua surat kecuali antara surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ya, dan pendapat Imam Ibnu Katsir, basmalah termasuk ayat pertama surah Al-Fatihah. Ya. Baik, udah clear kalau basmalah yang lain. Sekarang kita praktekkan basmalah hubungannya ketika menyambung dua surat. Ya, ada pengecualian di surah Al-Anfal ketika disambung dengan At-Taubah. Ya, ada 3 cara. Pertama al-waqfu atau waqaf. Ya, maka bacanya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Nah, waqaf ya. Nafas dulu, kemudian baca awal surat setelahnya. Ya. Lanjut. Innallaha bikulli syai'in alim. Sebentar. Kedua ini saktah ya. Kalau saktah berarti bacanya alim berapa harokat? 2. Ya. Berhentinya 2. Saktanya alimnya? Alimnya 246. Alimnya 246. Saktah 2 harokat kan Ustaz? Berhentinya. Diemnya itu. Nggih. Tapi alimnya berapa? 246. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 kan? Sama kayak hafid kan Ustaz? Sama kayak hafid nggak sih? Oke, saya tanya sekarang. Saktah itu cabang dari waqaf atau cabang dari wasol? Waqaf. Kalau di buku bahasa Arab waqaf. Wasol. Sudah dibahas di buku bahasa Arab. Tapi Ustaz pendapatnya wasol. Kan boleh berbeda Ustaz. Kalau kita berpendapat wasol berarti hanya 2 harokat. Ya, kalau waqaf 246. Saya termasuk berpendapat apa? Wasol. Wasol rasa waqaf. Tapi 2. Maka saya hanya 2 ya. Gitu ya. Baik, saya praktekkan 2. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Alim. 2 harokat ya. Alim. Bara'ah. Diemnya 2 harokat terus kayaknya kurang lama tadi ya. Kurang lama. Terlalu cepat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Sudah? Jelas ya? Jelas. Dan tahu kepresetnya di mananya tahu ya. Nah, nanti berikutnya kalau udah tahu kepreset-presnya di mananya, nanti prakteknya lancar mudah-mudahan. Lanjut al-waslu.
Karena Ustadz, wasol. saya masih mau tanya Ustadz, masih belum paham saktah itu bagian dari wasol itu gimana ya Ustadz? Ya, karena sepahaman saya kan wakof, dia babnya wakof. Saktah dengan satu lagi dengan kotok kan? Iya. Putus. Nah, jadi kalau nyambungin dengan wasol gimana ya Ustadz? Maksudnya saktah itu bagian dari wasol itu gimana tuh Ustadz? Pembahasannya membahasnya gimana itu Ustadz ya? Kok bisa di saktah itu bagian daripada wasol? Oke. Saktah itu kan diduga oleh orang dia itu seperti wakof. Ya kan? Padahal dia itu aslinya hukumnya wasol. Karena dia lanjut bacaan. Cuman di saktah. Maka pendapat saya dan guru saya itu ya saktah adalah cabang dari wakof. Dari wasol. Makanya dia namanya wasol rasa wakof. Jadi aslinya wasol cuma dihentikan sebentar. Okay. Bernafas. Betul, karena ada keperluan makna yang harus dijaga atau ada sesuatu yang harus diperhatikan ya. Ada permasalahan tentulah. Nanti bicaranya itu tafsir nanti. Ya, kenapa saktah, kenapa wasol dan wakof nanti. Wakof tidak itu kaitannya dengan makna nanti tafsir ya. Kita bahasnya sementara ini qiraat cara bacanya dulu. Ustadz, bisa disimpulkan nggak tidak bernafasnya itu sebenarnya untuk menekankan bahwa dia wasol gitu, bisa disimpulkan kayak gitu nggak? Itu kesimpulan saya sih, tapi nggak tahu benar nggak tahu salah. Iya, karena ini kan mau diwasol. Tapi karena diwasol itu nggak boleh sembarangan mewasol, dan di sini maknanya bisa rancu ya, karena ini adalah dua surat yang cukup kontroversi gitu kan, maka untuk membedakannya harus disaktah. Nah, gitu. Ya, apalagi kalau kita bicara saktahnya Imam Hafs, di situ ada makna-makna tersendiri ya. Ya, jadi saktah ini adalah upaya mau melanjutkan bacaan, tetapi harus ada rambu-rambu yang harus dipatuhi di sini gitu. Ya. Ya, makanya Imam Ibnu Katsir meriwayatkan, jalur beliau itu meriwayatkan untuk Al-Anfal dan Taubah, ini ada 3 cara dari guru-gurunya. Ya, boleh wakof, boleh saktah, boleh wasol. Begitu. Baik, ada nangkap kira-kira Ustazah tadi yang menanyakan kenapa saktah tadi masuk cabang wasol? Ya, nangkap Ustadz, masuk di akal gitu kan, kenapa setengah berpendapat saktah itu bagian daripada wasol. Tapi kalau merujuk pada buku-buku kitab-kitab yang saya belum menemukan nih Ustadz. Memang ada ya kitab rujukannya yang menyatakan wasol saktah itu merupakan bagian dari wasol. Saya baru dapat dari guru sih. Ya, belum bagus ini kalau ada yang meneliti tentang saktah ini cabang dari apa. Karena dari sekian banyak buku-buku rujukan gitu kan, belum pernah menemukan. Jadi selalu bagiannya itu saktah itu dia masuk dalam bab wakaf saktah dengan kotok. Wakaf saktah dengan kotok. Satu istilah maksudnya Ustadz itu. Dia satu pembahasan gitu kan. Satu pembahasan apa yang membedakan, jadi masuk dalam satu bab gitu kan. Babnya wakaf, saktah dia dalam bab wakaf ya. Iya. Ini bagus ini. Nah, ada yang wakaf. Betul, jadi bagus ini. pemaknaan wakaf apa? Saktah itu apa? Sedangkan kotok itu apa kaitannya dengan membaca istiazah itu? Sebenarnya itu saya nggak kepingin bahas dalam-dalam itu, pengen jadi pertanyaan ya. Aduh. Ya karena kaitannya dengan baca dengan ini kan Ustaz, karena tadi kan kita membahas topik istiazah kan. Betul. Kotok ya mau nggak mau kita, kalau Ustadz apalagi tadi Ustadz berpendapat wajib kan. Kaitannya ke situ. Jadi gimana tuh, karena terus terang sampai hari ini saya belum pernah menemukan gitu buku rujukan yang menyatakan saktah itu bagian dari topik wasol gitu. Ini pendapat aja ya. Jadi saya katakan saktah ini
pendapat saya dan saya dari guru saya, dan guru saya menyampaikannya sambil seru-seruan gitu ya, sehingga waktu itu kita nggak mencari harus ditelusuri, belum ya. Saya saat ini belum, nanti coba saya buka lagi buku-buku catatan saya. Sementara pendapat saya adalah sakta bagian dari wasol. Sementara gitu, Ustaz. Ya, boleh Ustaz. Menarik Oke. juga Ustaz. Jadi memacu kita untuk mencari buku rujukan yang Nah, betul. pernyataan ini. Betul, nggih. Jadi tolong yang belajar tersemangati untuk mengkulik-kulik ya. Selama ini kan kita enak-enak aja kan, udah sakta beres gitu kan. Nah, sakta ketika dikulik-kulik lagi, loh, ini wakof apa wasol ya? Atau ini berdiri sendiri ya? Gitu. Ya. Gitu saja nggih, sementara nggih. Ya, insya Allah Ustaz. Makasih. Lama-kelamaan saya kehabisan pertanyaan ini. Tapi Makasih, tidak apa-apa. Ya, bagus. Lanjut. Ya, wasal. Nah, wasal ini langsung dipraktekkan aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Nah. Apa yang terjadi ketika wasal? Iklab. Ada iklabnya. Ada iklab. Oh, nggih, dia masuk iklab di situ ya. Tanwin ketemu dengan ba. Dah clear ya? Bab basmalah di antara dua surah. Lanjut. Kita lanjut aja ya. Bab mat. Bab mat itu apa yang terjadi? Mat mutasil, Imam Ibnu Katsir 4 harokat tegas. Nggak ada pelin-pelan. Bukan berarti yang lain pelin-pelan ya. Beliau tegas hanya 4. Ya, nggak ada pilihan 5. Mat munfasil beliau tegas 2. Nggak ada pilihan yang lain. Mat badal 2. Nah, adapun mat arid dan mat lin, dia dibaca 2 atau 4 atau 6 seluruh imam qiraat. Mat lazim 6. Udah sepakat kalau mat lazim. Dari sini ada pertanyaan, silakan Ustaz. Nggak ada ya? Jelas ini ya? Gampang ini mah. Bedanya dengan Imam Hafs apa saja? Mutasil 45, munfasil 45, ini 2. Ya, mat badal nanti beda dengan Imam siapa? Imam Warash. Ya, mat arid sepakat semuanya, mat lazim sepakat semuanya. Dah, beres. Nah, lanjut silah. Nah, ini unik, salah satu uniknya Imam Ibnu Katsir ya. Beliau termasuk ahlus silah. Ya, ahlus silah itu menghidupkan mim menjadi 2 harokat. Ya, silah mim jamak, nanti ada silah hak dhamir atau hak kinayah. Pertama silah mim jamak, yaitu mendomahkan mim jamak dengan menambahkan huruf waw jika setelahnya huruf berharokat. Kira-kira kalimat ini bisa ditangkap dengan jelas nggak? Sama ke Imam Qalun ya, Ustaz? Ye. Ya, yang itu kemarin praktek. Ya, sama dengan Imam Qalun. Ya, Imam Qalun punya 2 wajah ya. Tapi Ya, kalau satu. Imam Ibnu Katsir Satu ini aja. 1 wajah saja. Ya. Oke. Gampang kan? Udah gampang. Nah, adapun hak dhamir, apa Ustaz yang terjadi? Panjang 2 harokat meskipun terletak antara sukun dan harokat. Meskipun sebelumnya itu sukun gitu. Iya. Ya, walaupun sebelumnya sukun, tetap beliau mah nyelonong tetap ya. Satu aturan main. Ya silah, udah silah dhamir. Ya, makanya beliau disebut ahlus silah salah satu.
Nah, kalau kemudian ya mim jamak ataupun hak dhamir ini ketemu dengan hamzah menjadi mat apa? Matsilah tawilah. Tawilah. Mat silah tawilah. Lah tadi Kan mat, ketemu hamzah. lah tadi Imam Ibnu Katsir kalau baca mat munfasil berapa harokat? Oh, 2. Ya. 2. 2. 2 harokat. Terus mat silah kubro jadinya mat apa? Jadi mat munfasil. Ya, mat munfasil berapa Imam Ibnu Katsir? 2. 2. Terus kok jadi silah kubro? Gimana ceritanya? Halo. Oh ya, ya Ustaz. Iya apa? Jadi mat Lu tanya. munfasil. Jadi mat munfasil Ustaz, jadi 2 harokat. Lah yuk, mat Ustaz, silah kubro. kalau Gimana? pemikiran saya begini Ustadz, kalau dari segi Silakan. istilah, kalau segi dari istilah kan, Yeah. ini maksudnya dari segi istilahnya gitu Ustadz, karena hadomir di Oke. huruf hamzah itu Oke. syarat dari mat silah tawilah kan Ustadz. Tapi kembali lagi ke usulnya, hadamir diikuti huruf hamzah itu tuh seperti mat jaiz. Jadi nama Seperti munfasil. sama, tapi kaedahnya dia mesti beda. dibaca 2 harakat gitu loh. Oke. Berarti mat Boleh nggak silah. seperti itu? Nah. Jadi Ya, dari bagus. segi nama Saya tetap pakai istilahnya riwayat Hafiz soalnya tadi ke bawah. Harusnya kan enggak maksud saya munfasil. Harusnya munfasil ngomongnya bukan mat silah kubro. Kalau masilah kubro itu kalau riwayat Hafiz memang 4 sampai 5. Tapi itu bagian dari mat jaiz munfasil Jaiz sebenarnya munfasil. masilah kubro. Betul. boleh Nah, kan ya. kalau kita sebutkan seperti itu. Jadi namanya tetap Boleh. masilah kubro atau tawilah, tapi Oke. secara kaedah kan kalau kita ngikutin usulnya, dia merupakan bagian dari mat munfasil kan. Jadi harus dibaca 2. Nah. Betul. Sip. Udah pinter lah. Nanti siap-siap tinggal dijawab pertanyaannya. Prakteknya Ustaz, ditalkin. Aduh. Nih ya. Kelihatan nggak ini? Coba. Ini kecil banget ya. Kelihatan. Oh itu mamdur. Kelihatan nggak ini? Saya udah perbesar ini. Ya lumayan lah. Agak pecah ya. Nih. Pecah nggak? Lam yat'amhu fa innahu, seterusnya ya. Fihi, ini 2 harokat ya. Fihi abada, hi abada. Jadi tetap sama-sama 2 harokat. Ustaz, Ya. ulang Ustaz yang silah sugro tadi. Nggih. Lam yat'amhu fa innah. Jadi bunyinya panjang 2 harokat ya. Nggih, fihi abada. Dia nggak peduli. Ini masih pakai rosemnya riwayat Hafiz ya Ustaz? Nggih. Nah di sini menggunakan istilah kubro nih Ustadz kan. Nggih. Au kubro. Jadi memang kalau namanya Secara memang istilah masih, diakui. ya, secara istilah kita bisa menggunakan kubro atau tawilah, tapi secara kembalikan ke usul lagi dia harus dibaca secara munfasil kan 2 harakat. Sip, bagus. Alhamdulillah. Berarti saya kecuali benar Ustaz ya. Benar Ya, Ustaz. betul. Tawilah. Jangan takut benar. Ya, kita Ustadz itu seringnya takut bener ya masalahnya. Ustadz makan nasi ya? Enggak Ustadz, enggak. Padahal makan nasi karena nggak takut benar itu namanya ya. Ya, dulu guru saya kayak gitu ya. Kamu makan nasi ya? Kadang-kadang nanyanya kenceng gitu kan. Enggak. Padahal makan nasi saking takutnya. Jadi jawab iya aja, udah beres gitu. Oke nggak ya? Tidak semua yang ditanyakan Ustadz itu kemudian salah gitu, jangan ya. Bisa jadi Ustadz sudah benar, tetapi untuk menguatkan keilmuan ya ditanya biar nggak ragu-ragu. Clear nggak? Nah, adapun kalau ketemu dengan sukun ya bihillah tetaplah ini sepakat. Ya, tetap sepakat. Nah, kemudian membaca dengan arjih. Dibaca dengan apa? Arjihu. Wayattaqhi. Fa'alqih itu mengkasrokan hak dan mensilahkan. Fa'alqihi gitu ya. Fa'alqihi ilaihim ya.
La yardahu lakum Imam Hafs ya, Imam Ibnu Katsir bacanya yardahu lakum. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi ulang. Arji tadi. Ya, Arji, terus arji wa arjihu. akhah itu kan. Itu bacanya arjihu gitu. Nah, terus yang nomor 2. Nomor 2 wayat takahi itu dengan mengkasrohkan qaf dan mensilakan ha. Wayat takihi gitu. Gimana? Wayat taqihi gitu ya. Oke, nanti ini ada di farus ya. Fa'alkih ilaihim menjadi fa'alkihi ilaihim gitu. Yardahu lakum gitu. Nah, beres. Ada pertanyaan? Ustadz yang tadi fihi itu cuma apa istilahnya aja Ustadz ya yang beda ya. Yang tadi kubro dan sugro itu ya Ustadz ya. Istilah mah sama aja, hukumnya bacaan yang Hukumnya. beda. Ya, secara istilah nggak berubah. Ya, silah sugro, silah kubro silahkan. Toh dia juga cabang dari munfasil kan, gitu. Ya, tetapi secara bacaan beda Imam Hafs dengan Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir silahnya hanya 2. Ya, silah kubro sugro hanya 2. Oke, dari segi bacaannya 2 tetap ya Ustadz. Nggak peduli mau ketemu hamzah mau nggak ketemu hamzah, tetap 2 harokat. Oke, makasih Ustadz. Sama-sama. Lanjut Ustaz ya. Ustaz nggak ketong, Ustaz. Tulisannya nggak ketong. Nah ini nih, udah saya perkuat tuh. Ya, kata arji dibaca arjihu. Kata wayat takihi dibaca wayat takihi. Oh iya. Ya. Fa'alkihi ilaihim. Tuh. Wa ma ansanihu illa. Tuh. Jadi wama ansanihi itu. Ini aslinya. Enggak, yang Ibnu Katsir jadi wama ansanihi gitu kan. Kan jadi kasroha. Mana tadi Ustaz? Ini yang ini kata wama ansanihu illa jadi wama ansanihi. Oh iya. Betul, bagus. Ya, jadi ini salah ketik nih berarti ya. Oh, ini ribet banget ini kalau Arab nih. Mangsanihi. Ini jadi kasroh ya. Iya. Loh, ini kok numpuk-numpuk. Nah, gini. Iya. Kalau Imam Hafs angsanihu menjadi angsanihi itu yaknya ya tanda baca saya ya, karena saya nggak menemukan tanda baca yang bisa dibaca kasroh dan sila angsanihi illa. Udah beres Ustazah? Ya, insyaallah. Ya Ustaz. Wih, udah masuk bab hamzah, ya Allah. Ustazah, sementara ini sampai ini dulu ya. Ya. Ya, biar ilmunya meresap dulu. Khawatir saya nanti terlalu berat memberikan beban. Siap-siap nanti malam pertanyaan kalau sempat. Kemarin sudah saya siapkan, cuman gara-gara Ustazah Fana yang nanya-nanya, saya edit dulu deh. Mohon maaf atas segala lebih kurangnya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.